Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika bepergian dan rajin cuci tangan menggunakan air dan sabun. Dengan itu, kita melakukan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak kelas 5 bisa melakukan presensi melalui link presensi yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Dan nanti bisa diisi. Itu nanti link Google Form diisi ya. Nah, untuk kali ini kita berada pada tema 2 ya, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Ibu akan memberikan 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kita mencari informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Yang kedua yaitu setelah kita mencari informasi, kita membuat bagan. Mau membuat bagan atau membuat diagram atau membuat tabel. Intinya nanti kalian membuat sesuatu yang nanti ketika kalian pelajari itu menjadi mudah. Kemudian yang ketiga yaitu Ibu memiliki teks bacaan yang nanti ada di buku tema nanti. Itu nanti kita membuat pertanyaan 5 aspek. Apa, siapa, kapan. Kapan tidak ya. Apa, siapa, di mana, kemudian bagaimana, dan mengapa. 5 aspek itu nanti kita membuat pertanyaan dan jawaban supaya kita lebih memahami tentang pembuatan teks nantinya itu bagaimana. Nah, untuk saat ini kita membaca teks, kemudian membuat pertanyaan. Dari teks tersebut kita membuat pertanyaan dan membuat jawaban. Nah, tiga ini tadi sudah Ibu sebutkan ya. Selanjutnya kita memasuki ke materi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan sedikit intermezzo. Saat ini kita sedang mempelajari pernapasan. Nah, gangguan pernapasan jika dikaitkan dengan COVID-19 itu sangat erat kaitannya dengan pernapasan. Karena apa? Karena COVID-19 itu yang diserang apa? Paru-paru kita. COVID-19 itu yang diserang paru-paru kita dengan beberapa gejala. Yang pertama, demam lebih dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, umumnya kita itu memiliki suhu tubuh itu 35-36 dan umumnya itu 36 lebih sedikit, 36,2, 36,5 sekitar seperti itu. Kemudian seringkali orang yang COVID-19 itu batuk kering ya. Terus apabila kalian mendengar orang batuk, wah itu COVID. Nah, kita tidak boleh menghakimi orang seperti itu ya, karena yang dimaksud COVID itu batuknya itu berbeda, sedikit berbeda. Mungkin lebih sakit ya, karena memang itu virus yang sungguh banyak korban yang sudah merenggut akibat dari COVID-19 itu. Maka dari itu beberapa gejala umumnya ya. Nah, maka dari itu kita harus apa? Menjaga kebersihan dengan cara apa? Ketika bepergian memakai masker agar virus itu tidak mudah terhirup dan masuk ke dalam organ tubuh kita. Dan yang kedua, rajin cuci tangan menggunakan air dan sabun. Kita harus cuci tangan dengan cara yang benar. Nah, seperti ini, di sela-sela jari ini kita bersihkan ketika cuci tangan dengan air dan sabun. Kan dibasuh dengan air, diberi sabun, kemudian ini bagian-bagian sela-sela ini penting sekali kita bersihkan. Karena apa? Kadang virus itu atau bakteri itu berada di sela-sela bagian tangan kita. Kemudian seperti ini, di bagian dalamnya ini digosok-gosok. Nah, itu salah satu contoh bentuk upaya. Ada 2 contoh bentuk upaya kita dalam mencegah penyebaran COVID-19.
Nah, itu sedikit intermezzo ya, karena COVID-19 itu yang diserang paling utama itu paru-paru. Nah, ada satu lagi Ibu mau menjelaskan, mengapa kita harus di rumah saja? Karena ketika kita bertemu dengan banyak orang itu juga menyebabkan virus corona mudah untuk berpindah-pindah dari satu orang ke orang yang lain, dari benda satu ke benda yang lain. Nah, maka dari itu tetap di rumah saja. Anak-anak belajar di rumah, tetap rajin belajar, karena ini adalah juga bentuk upaya agar virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint yang telah Ibu buat. Cekidot. Nah, saat ini kita berada pada subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Coba kita amati pada ini. Nah, ini ada Dayu, Siti, dan Edo berjalan bersama-sama. Mereka hidungnya ditutup. Nah, ini siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka masih memakai seragam ya. Berarti mereka pulang sekolah, berada di jalan. Kita lihat, lalu ada asap. Mereka ditutupi hidungnya. Ternyata tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Lalu Dayu meminta Siti dan Edo, "Kita berhenti dulu sebentar teman-teman." Nah, kemudian, "Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja," ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon yang rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Kemudian mereka merasa segar. "Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi," kata Dayu. Nah, ini bisa dilihat kan contoh gambar. Ada Siti, Dayu, dan Edo serta pengendara motor, ada mobil. Ternyata mereka terbatuk-batuk karena asap kendaraan yang ada. Kalian pasti juga sering mengalami seperti ini ya. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan lembar kerja di bawahnya dan nanti Ibu tunggu untuk dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Tadi ada, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi. Nah, kalian cari tahu mengapa mereka bisa merasa segar ketika berada di bawah pohon. Nah, selanjutnya, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, kita masuk ke gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan, kalian itu pernah tidak mendengar orang menderita gangguan pernapasan, atau saudara atau teman tetangga yang memiliki gangguan pernapasan? Nah, batuk-batuk itu juga merupakan gangguan pernapasan ya anak-anak. Nah, kemudian ada ini yang kedua, ada faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Yang sering mendengar pasti influenza dan asma. Influenza itu lebih kayak orang-orang tuh sebenarnya tuh sering menganggap influenza dan demam tuh sama, padahal sebenarnya berbeda. Tetapi memang ada beberapa gejala demam yang mirip dengan influenza. Terus asma itu juga sering terdengar di antara kita ya, karena asma itu
Contohnya itu asma. Mengapa familiar di sekitar kita? Karena banyak orang-orang sekitar kita yang terkena asma. Asma juga sering dengan nama kerennya orang Jawa itu apa? Bengek. Karena suaranya yang kalau orang asma kan sesak napas itu ya. Jadi lebih dikenal. Kemudian ada COVID-19 itu juga merupakan gangguan pernapasan karena penyakit atau virus, faktor penyakit ya. Itu juga karena itu sebenarnya faktor virus ya, lebih ke faktor virus, tapi bisa juga dimasukkan dalam faktor penyakit. Kemudian selanjutnya ada faktor lingkungan, gangguan pernapasan karena faktor lingkungan. Nah, di sekitar kita itu sekarang udaranya memang sangat panas. Karena apa? Sekarang tuh semakin banyak pabrik-pabrik didirikan. Nah, dari pabrik itu muncul asap pabrik, limbah pabrik. Terutama asap pabrik ya, itu kan kalau mengepul, wah, sampai langitnya terkadang sampai kehitaman itu ya. Abu-abu, lebih ke abu-abu. Tetapi kalau pabrik itu seringkali untuk asapnya di corongnya itu mesti tinggi karena ya untuk menghindari agar tidak masuk ke pemukiman sekitar. Tapi tetap saja itu juga menyebabkan pencemaran. Kemudian asap rokok, asap kendaraan, wah itu selalu ada di sekitar kita ya. Memang sungguh sulit itu untuk asap kendaraan dan asap rokok itu. Karena apa? Memang manusia itu seringkali merasa bahwa asap rokok, merokok itu adalah hal yang menyenangkan bagi sekarang itu tidak laki-laki, tidak perempuan, banyak yang suka merokok. Bahkan rokok saja, rokok itu tidak hanya rokok yang dibakar, rokok elektrik juga ada sekarang. Orang-orang sekarang itu memang mudah sekali mengatakan bahwa rokok elektrik itu enggak bahaya, itu tidak bahaya, itu lebih aman daripada rokok bakar. Padahal sebenarnya itu sama saja, sama-sama rokok. Sedangkan untuk rokok elektrik itu bahan kimianya itu banyak. Itu menyebabkan kecanduan karena merasa apa ya? Sedangkan kalau rokok elektrik itu sering ada rasa-rasanya seperti makan permen. Nah, itu sebenarnya hal yang harus dihindari agar apa? Agar kita itu tidak terkena gangguan pernapasan. Entah rokok elektrik, rokok bakar harus kita hindari. Dari kecil ini kita diberikan pengetahuan, kita diberi ilmu bahwa ada yang boleh dan tidak boleh, ada yang mengganggu dan tidak mengganggu, dan alangkah baiknya hal-hal yang mengganggu itu kita hindari agar tidak tercipta penyakit dan gangguan lainnya. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya, ada mobil motor asap pabrik ini kalau menjadi satu akan menyebabkan pencemaran udara, membuat sesak napas. Jadi kadang ada orang tidak memiliki asma tetapi ketika menghirup pencemaran udara seperti itu, kepalanya pusing. Tidak sesak napas tetapi membuat kepala pusing. Karena apa? Karena ketika kita mencium seperti itu tuh membuat kita lemas, membuat tubuh kita lemas. Karena dalam asap kendaraan itu menciptakan karbon monoksida yang membuat kita lemas. Nah, setelah kita mempelajari, nanti anak-anak membuat bagan atau diagram atau tabel atau apapun ya, intinya membuat suatu ringkasan yang menarik. Nah, supaya kalian nanti kalau belajar bisa lebih enak dan mudah dipahami diri sendiri. Nah, ini teks yang tadi Ibu bicarakan pada tujuan pembelajaran tadi ya. Ada teks dengan judul Kul Desak Lantaran Jerbu. Nah, itu nanti dibaca di rumah. Kemudian nanti membuat pertanyaan. Ada contoh pertanyaan dalam tabel ini ya. Nanti kalian membuat seperti ini, ditulis dalam folio, nanti terus difoto, dimasukkan dalam WhatsApp grup ya. Ini
ada kata tanya apa. Ada contoh, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Nah, ini siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Kemudian itu ada jawabannya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Apa itu meliputi lebih ke benda, entah benda abstrak atau yang tidak abstrak. Wah Bu, tidak abstrak menakutkan. Bukan seperti itu ya, maksudnya itu apa itu bisa berupa peristiwa, tidak hanya benda, peristiwa, benda, kejadian. Nah, itu bisa apa? Siapa itu lebih ke seseorang, ke siapa itu ke seseorang, ke lebih ke siapa itu ya, intinya itu seseorang. Kemudian di mana itu mengenai tempat terjadinya. Kemudian bagaimana itu penjelasan dari suatu peristiwa itu, penjelasannya seperti apa, caranya seperti apa, prosesnya atau bagaimana itu seperti apa. Kemudian mengapa itu sebab akibat, lebih ke sebab akibat. Nah, ini sudah dibahas ya untuk pembelajaran kali ini. Ini nanti bisa kalian pelajari kembali di rumah. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Hai anak-anak kelas 5, tetap semangat belajar ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita tadi itu belajar tentang penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Gangguan itu identik dengan hal yang buruk, hal yang tidak baik, hal yang sangat menimbulkan resiko yang besar, hal yang intinya hal yang nggak baik itu namanya gangguan. Maka dari itu kita tetap harus selalu menjaga kesehatan, entah itu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, entah kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena kita itu hidup bukan hanya untuk diri sendiri, karena kita hidup itu juga bersama orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Jadi kita harus selalu menjaga alat pernapasan kita dari hidung, kemudian masuk ke sampai ke paru-paru. Nah, itu kita harus menjaga dengan apa? Dengan cara menghindari asap rokok. Bagi yang laki-laki, kalau sudah besar, usahakan jangan sampai merokok. Bahkan saat ini pun, meskipun nanti kadang ada anak-anak yang berkata, wah Bu, kan kalau sudah besar ya, kalau anak-anak berarti boleh. Nah, bukan berarti seperti itu ya anak-anak. Tetap saja, maupun entah anak kecil, entah sudah dewasa, kita memang tidak diperkenankan untuk merokok, karena itu merugikan diri sendiri, merugikan orang sekitar. Padahal itu asap rokok yang paling dirugikan sebenarnya itu yang sebelahnya menghirup asap rokok itu yang paling dirugikan. Memang yang merokok juga rugi, tetapi lebih rugi orang yang di sekitar yang menghirup asap rokok itu. Nah, tadi kita sudah belajar 5 aspek pertanyaannya. Ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Nah, itu kita belajar supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana membuat pertanyaan itu, bagaimana ya caranya tuh seperti apa. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan itu kita juga bisa mencari dari sebuah teks bacaan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.